Bayangkan, seorang pria tua duduk tenang bersila di bawah naungan pohon apel di sebuah desa kecil di pinggiran kota Paris. Tidak ada pasukan bersenjata yang menjaganya. Tidak ada kilauan emas kekuasaan di sekelilingnya. Namun, kata-kata yang diucapkannya dari halaman sederhana itu cukup untuk menggetarkan bumi dan menumbangkan salah satu monarki militer paling kuat di belahan dunia lain. Inilah kisah tentang 14 tahun masa pengasingan yang sunyi. Sebuah masa di mana kesabaran, sebatang pena, dan pita kaset menjadi senjata paling mematikan dalam sejarah revolusi terbesar di abad ke-20. Kisah ini bermula pada tahun 1964 karena penentangannya yang sangat keras terhadap kebijakan monarki dan campur tangan asing dalam pemerintahan. Ulama karismatik ini diusir dari tanah airnya. Ia dipaksa meninggalkan kehidupan yang ia kenal, memulai sebuah perjalanan panjang tanpa kepastian kapan ia bisa kembali. Awalnya ia diasingkan ke Turki, sebuah negara di mana ia bahkan dilarang keras mengenakan pakaian keagamaannya secara publik. Penguasa saat itu mengira dengan menjauhkannya dari rakyatnya, suaranya akan meredup dan perlahan dilupakan oleh sejarah. Namun, hitungan mereka salah besar. 1 tahun kemudian, ia memindahkan masa pengasingannya ke kota suci Najaf di Irak. Kota ini akan menjadi rumah barunya selama lebih dari 1 dekade berikutnya. Di antara lorong-lorong sempit dan bangunan-bangunan tua berbatu bata lumpur, ia menemukan perlindungan sekaligus medan juang yang baru. Najaf, yang merupakan pusat pembelajaran Islam klasik, memberinya ruang yang cukup tenang untuk merenung, mengajar, dan mematangkan seluruh konsep politik spiritualnya. Diasingkan dari hiruk-pikuk intrik politik ibu kota, ia justru membangun fondasi ideologis yang sangat kuat. Kesunyian Najaf bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah masa inkubasi sunyi bagi badai besar yang sedang ia persiapkan. Kehidupan sehari-harinya di Najaf sangat jauh dari kata kemewahan maupun kenyamanan. Ia tinggal di sebuah rumah sewaan yang sangat kecil dan sederhana, menolak segala bentuk fasilitas berlebihan. Rutinitasnya tidak pernah berubah, seperti sebuah jam ukur yang presisi, diisi dengan ibadah malam yang panjang, menelaah buku-buku teologi, mengajar para muridnya, dan berjalan kaki untuk berdoa. Ia bahkan menolak saat ditawari kipas angin di tengah musim panas Timur Tengah yang menyengat. Kesederhanaan ekstrim ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan sebuah pernyataan politik yang sangat tajam. Disiplin bajanya ini perlahan menjadi inspirasi diam-diam yang menyebar luas di kalangan para pengikutnya. Senjata utamanya selama bertahun-tahun di Najaf bukanlah senapan, granat, atau armada militer, melainkan secarik kertas kosong dan sebatang pena sederhana. Dari meja kayu kecil di kamarnya yang temaram, ia terus memantau dengan cermat setiap perkembangan situasi di tanah airnya. Ia secara rutin menulis ratusan surat, manifesto, dan maklumat yang mengkritik keras tindakan rezim yang sewenang-wenang. Tulisan-tulisan ini diselundupkan keluar dari Irak oleh para peziarah yang kembali pulang. Kata-katanya disusun dengan sangat cerdas, menggabungkan ke dalam
pengalaman ilmu agama dengan seruan perlawanan yang sangat mudah dipahami oleh rakyat jelata di pedesaan maupun perkotaan. Menjelang pertengahan tahun 70-an, seiring dengan semakin memanasnya represi militer di negaranya, strategi perlawanan sang ulama pun ikut berevolusi. Memanfaatkan teknologi yang mulai populer dan murah saat itu, ia mulai merekam seluruh pidato dan pesannya menggunakan alat perekam kaset portabel. Di ruang kecilnya di Najaf, suara beratnya yang tanpa emosi namun penuh wibawa itu direkam secara langsung ke dalam pita magnetik. Pesan-pesan ini berisi instruksi moral, semangat pantang menyerah, dan seruan kebangkitan rakyat. Pita kaset ini kemudian digandakan secara diam-diam dan diselundupkan secara massal. Inilah revolusi pertama dalam sejarah manusia yang sepenuhnya digerakkan oleh kaset audio. Di seberang perbatasan, kaset-kaset rekaman tersebut menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan api yang melahap padang rumput yang sangat kering. Dari mimbar masjid ke masjid, di sudut-sudut pasar tradisional yang padat, hingga di ruang-ruang bawah tanah universitas, rakyat berkumpul dalam diam untuk menyimak suara pemimpin mereka yang diasingkan. Para mahasiswa, pedagang, dan kaum buruh menyalin ulang rekaman tersebut terus-menerus menggunakan mesin pemutar ganda. Polisi rahasia yang terkenal sangat kejam pun dibuat kebingungan total menghadapi metode perlawanan tanpa bentuk fisik ini. Suara dari seberang batas negara itu telah menjelma menjadi detak jantung kebangkitan massa. Perbedaan mencolok antara kehidupan sang ulama di Najaf dan gaya hidup monarki militer di ibu kota sungguh bagaikan bumi dan langit. Sementara sang pemimpin spiritual hanya memakan roti kering sederhana dan tidur bersila di atas karpet lantai yang usang, sang penguasa di negaranya sedang sibuk merayakan pesta kejayaan kekaisaran yang menelan biaya puluhan juta dolar, lengkap dengan hidangan mewah yang diimpor langsung dari Eropa. Ketimpangan visual dan moral ini semakin membakar kemarahan rakyat secara luas. Mereka melihat sang ulama sebagai representasi dari keadilan yang tertindas, sementara rezim dipandang sebagai wujud keserakahan absolut. Pada penghujung tahun 1977, sebuah tragedi pribadi yang sangat menyayat hati menghantamnya. Putra sulungnya, yang juga merupakan asisten terdekat dan orang kepercayaannya, ditemukan meninggal dunia secara mendadak di Najaf. Banyak pihak yang langsung mencurigai adanya campur tangan agen pembunuh dari kepolisian rahasia negaranya. Namun yang luar biasa, di tengah duka yang paling mendalam bagi seorang ayah, ia sama sekali tidak menitikkan air mata di depan publik. Ia justru dengan tenang menyebut kematian putranya sebagai penderitaan yang tak berarti dibanding penderitaan bangsanya. Ketenangan emosional ini memicu gelombang demonstrasi peringatan besar-besaran. Tekanan demonstrasi di tanah airnya semakin tak terbendung dan membuat rezim penguasa panik. Mereka menekan pemerintah Irak agar segera mengusir sang ulama tua tersebut dengan harapan bahwa jika ia kehilangan basis operasinya di Najaf, seluruh pengaruhnya akan runtuh seketika. Pada musim gugur 1978, ia dipaksa mengepak sedikit barang miliknya dan pergi menuju perbatasan negara bagian lain. Ketika ia mencoba masuk ke wilayah Kuwait, ia ditolak keras di pos perbatasan gurun pasir. Terdampar tanpa tempat bernaung di usianya yang telah senja,
Ia menyatakan bersedia hidup berpindah-pindah, asalkan terus bisa bersuara. Atas saran beberapa penasehatnya, ia akhirnya memutuskan untuk terbang ke Paris, Perancis. Keputusan rezim untuk membiarkannya pergi ke dunia barat terbukti di kemudian hari sebagai sebuah kesalahan strategis militer terbesar dan paling fatal. Ia menetap di desa Neauphle-le-Château, sebuah perubahan pemandangan yang drastis dari gurun pasir Irak ke pedesaan Eropa. Jika selama ini di Najaf keberadaannya tersembunyi dari pantauan global, di Paris ia justru mendapat akses langsung ke jaringan telekomunikasi paling canggih saat itu. Kehadiran tokoh revolusioner ini seketika menarik perhatian besar dari seluruh dunia. Halaman rumah sewaannya di bawah naungan pohon apel kini berubah menjadi pusat konferensi pers abadi. Setiap harinya, ia secara konsisten menerima perwakilan dari berbagai jaringan televisi dan surat kabar terkemuka dunia. Ia menjawab pertanyaan para jurnalis internasional dengan ritme yang tenang, kalimat yang singkat, dan keyakinan spiritual yang tidak bisa digoyahkan, menyatakan bahwa rezim di negaranya pasti akan segera tumbang. Pesannya kini tidak hanya direkam melalui kaset rahasia, melainkan disiarkan secara langsung ke jutaan perangkat televisi dan saluran radio global. Pengasingan yang dirancang untuk membungkam suaranya justru memberikan megafon terbesar yang pernah ada. Sementara sang pemimpin spiritual mengatur jalannya strategi dari jarak ribuan kilometer jauhnya, jutaan rakyat merespons dengan turun memenuhi setiap inci jalanan di ibu kota. Aksi mogok kerja massal dari kelompok buruh secara sistematis melumpuhkan seluruh sektor perekonomian dan produksi minyak negara. Para demonstran dengan gagah berani menantang barikade tank dan moncong senapan militer hanya dengan menggunakan tangan kosong, sambil terus memegang erat foto-foto ulama yang diasingkan tersebut. Militer yang dilengkapi persenjataan paling canggih buatan barat akhirnya goyah dan hancur mentalnya saat harus berhadapan dengan gelombang lautan manusia yang sama sekali tidak takut menghadapi kematian. Momen yang tidak pernah dibayangkan oleh para pengamat politik manapun akhirnya tiba pada bulan Januari 1979. Menghadapi negara yang lumpuh total dan militer yang mulai menolak perintah untuk menembak rakyatnya sendiri, sang penguasa absolut yang dahulunya sangat ditakuti akhirnya menangis dan melarikan diri menggunakan pesawat terbang keluar dari negaranya. Berita keruntuhan monarki berusia ribuan tahun ini disambut dengan isak tangis kebahagiaan luar biasa di seluruh pelosok negeri. Di Paris, saat menerima kabar kemenangan besar tersebut, sang ulama tua tetap menunjukkan ketenangan wajahnya yang sangat khas, mulai mengemasi kopernya untuk pulang. Pada tanggal 1 Februari 1979, pesawat sewaan yang membawanya mendarat di bandara ibu kota negaranya. Kepulangannya disambut oleh lebih dari 5 juta jiwa, membentuk salah satu lautan manusia terdahsyat dan terbesar dalam sejarah penyambutan seorang tokoh. Orang-orang menangis histeris, bersujud dan berdoa menyambut pahlawan mereka.
Pria tua yang dahulu diusir dengan penuh kehinaan belasan tahun lalu, kini melangkah turun dari pesawat sebagai pemimpin spiritual agung yang mengubah geopolitik bumi. 14 tahun diasingkan dalam kesunyian tidak menghancurkannya. Kesunyian itu justru menempa kekuatan yang mengubah sejarah peradaban untuk selamanya.